kami dari kelompok 3. Di sini kami akan berdiskusi tentang susu dalam kemasan kaleng dengan proses sterilisasi. Jadi pertama, kenalkan, nama saya Widiandini, NPM 31. Saya Erika Deva Widianti, NPM 25. Saya Erika Nanda Putri dari NPM 021. Namaku Lini Putri dari NPM 39. Perkenalkan, nama saya Anggi Cahya, NPM 22. Saya Jasmine Kodera Seva, NPM 20. Saya Nabila Nova, NPM 15. Oke, saksikanlah video kita. 괜찮아. 괜찮아요. Dari hasil diskusi kami, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang apa yang telah kami diskusikan. Susu segar merupakan jenis susu yang diperoleh dari proses pemerahan sapi dan belum melalui proses olahan tertentu, atau dikenal juga sebagai susu murni karena kandungan asli dalam susu tersebut masih belum hilang. Selanjutnya, mikroba pada susu itu yang pertama ada Staphylococcus aureus, di mana Staphylococcus aureus ini tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan bisa mati pada suhu 70 derajat Celcius dalam waktu 3,5 detik. Staphylococcus aureus ini merupakan agen penyebab penyakit mastitis. Lalu yang kedua itu ada Salmonella sp yang mana bisa mati dalam suhu 66 derajat Celcius. Bisa menyebabkan penyakit foodborne disease atau keracunan makanan. Yang ketiga ada E. coli. Dia tumbuh optimal pada suhu 30 derajat Celcius serta mati pada suhu 70 derajat Celcius. E. coli ini dapat menyebabkan diare. Dan terakhir adalah Shigella. Dia tumbuh optimal pada suhu 30 derajat Celcius dan mati di atas suhu 70 derajat Celcius. Shigella ini dapat menyebabkan diare, mual, muntah, serta demam. Nah, mengapa sih susu steril itu perlu dilakukan? Karena sterilisasi susu itu dilakukan agar susu aman untuk dikonsumsi dan memiliki masa simpan yang lama. Nah, sterilisasi ini dikenal dapat membunuh bakteri berspora sehingga susu steril dikenal lebih aman dan lebih awet meski dalam suhu ruang sekalipun. Nah, metode yang dilakukan pada pengalengan susu ini biasanya menggunakan metode sterilisasi, di mana metode sterilisasi susu adalah proses pengawetan susu yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai mencapai suhu di atas titik didih sehingga bakteri maupun kuman dan sporanya itu mati. Kemudian menurut FFSR 2011, sterilisasi pada susu itu ialah memanaskan susu dalam wadah yang tertutup pada suhu 155 derajat Celcius selama 15 menit atau dengan 130 derajat Celcius selama 1 detik sebelum disimpan sebelum dipanaskan. Susu itu perlu dikemas dalam kondisi aseptik. Kemudian susu steril ini ketika telah dilakukan metode sterilisasi itu dapat bertahan selama 15 hari dalam suhu kamar. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan agar susu aman dikonsumsi dengan melakukan metode sterilisasi tersebut. Sterilisasi susu yang dapat berfungsi sebagai proses pengawetan susu yang dilakukan dengan cara memanaskan susu sampai mencapai suhu di atas titik didih sehingga membunuh organisme merugikan seperti bakteri, protozoa, kapang, dan kamir, dan suatu proses untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada produk susu. Selanjutnya yaitu kenapa memilih kaleng sebagai kemasan susu pada saat proses sterilisasi, yaitu kaleng mampu menjaga kualitas susu segar dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan susu dalam kemasan lainnya. Hal ini karena dapat mempertahankan rasa, tekstur, dan nilai gizi susu lebih baik. Selain itu, proses sterilisasi juga membunuh bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan atau pembusukan. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih. Bye-bye.